Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum. Hari ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Rumah Kecil di Padang Rumput. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang gadis kecil yang bernama Laura. Laura ini sering sekali berkelana di padang rumput. Laura berkelana di padang rumput bersama papa, mama, kakak Mary, adik Cherry, dan si kecil Jack, anjing kecil mereka. Pada suatu hari, keluarga kecil itu berhenti di suatu tempat. Di sanalah Laura dan kakak Mary bangun sebelum matahari terbit. Lalu mereka pun makan bubur. Selesai makan bubur, mereka pun membantu ibu untuk mencuci piring. Selesai mereka membantu ibu untuk mencuci piring, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di jalan, Pet dan Patty, anjing, Pet dan Patty, kuda, jinak mereka melalui rerumputan yang tinggi karena di sana tidak ada jalan untuk gerobak. Jadi mereka pun terpaksa untuk melintasi rerumputan yang tinggi itu. Lalu tidak lama mereka berjalan menggunakan gerobak. Papa pun berkata, "Hup, hup," kata Papa ke Pet dan Patty. Pet dan Patty pun langsung mengerti dengan perkataan Papa. Lalu Pet dan Patty pun berhenti. Lalu keluarga kecil itu pun turun dari gerobak itu. Lalu Papa pun berkata, "Di sinilah kita akan membangun rumah yang baru," kata Papa ke Mama, Laura, kakak Mary, dan adik Cherry. Lalu mereka pun hanya melihat lahan yang kosong tanpa apapun, kosong semuanya. Cuman ada mereka dan juga gerobak mereka. Lalu keesokan harinya, Papa pun pergi untuk mencari kayu gelondongan di dekat sungai. Sudah agak lama Papa mencari kayu gelondongan, Papa pun akhirnya menemukan kayu gelondongan itu. Selesai Papa menemukan kayu gelondongan itu, Papa pun membagi kayu itu menjadi 2 bagian. Yang pertama untuk membuat rumah, yang lagi untuk membuat kandang. Lalu Papa pun mulai mengangsur-angsur untuk membuat rumah. Mama pun mulai membantu hingga dinding rumah itu udah agak tinggi sedikit. Sehingga Laura tidak bisa lagi untuk memanjat dinding itu. Keesokan harinya, Papa pun meminta izin kepada Mama untuk pergi sebentar untuk memburu. Papa pun berkata kepada Mama, "Mama, Papa pergi memburu dulu yo." Lalu Mama pun berkata, "Iya, Pa, hati-hati di jalan ya, Pa." Selesai Papa dan Mama berbicara, Papa pun pergi untuk berburu. Saat sudah selesai Papa memburu, saat Papa sudah pulang dari memburu maksudnya, Papa pun dengan keadaan yang sangat gembira. Papa berkata kepada Mama, "Mama, Papa ada kabar baik," kata Papa. Mama pun berkata, "Kabar baik apa, Pa?" kata Mama. Papa telah menemukan warga di dekat sini, di dekat sungai situ, yang bernama Pak Irwan, kata Papa. Mama pun berkata, "Alhamdulillah, Pak, kita telah menemukan warga di dekat sini. Apakah warga itu bersedia untuk membantu kita?" kata Mama. Lalu Papa pun berkata, "Iya, warga itu bersedia," kata Papa.
Warga itu bersedia untuk membantu Papa dengan satu syarat, yaitu setelah rumah Papa selesai, Papa harus membantu Pak Irwan untuk membuat rumahnya juga di dekat sungai sana. Lalu Papa pun bersedia untuk menerima syarat dari Pak Irwan. Papa pun mulai bercerita kepada Mama seperti itu. Selesai Papa bercerita, keesokan harinya Pak Irwan pun datang. Pak Irwan pun datang dengan membungkuk kepada Mama dan Laura. Pak Irwan adalah orang yang kuat, teguh, kurus, gagah. Pak Irwan adalah orang yang bisa meludah sejauh mungkin. Laura mencoba untuk meludah sejauh mungkin, tapi tidak bisa. Lebih jauhan Pak Irwan daripada Laura. Akhirnya Pak Irwan pun membantu Papa membangun rumah. Pak Irwan dan Papa membangun rumah dengan keadaan menari dan menyanyi. Saat hari mulai senja, Pak Irwan pun berpamitan pulang kepada Mama dan Laura. Pak Irwan berkata, "Saya pamit pulang dulu ya, Bu, Dek," kata Pak Irwan. Lalu Mama pun mencegah karena Mama telah membuatkan Pak Irwan rebusan daging ayam dan juga roti. Akhirnya Pak Irwan pun makan dulu sebelum pulang. Selesai makan, Papa pun mengeluarkan biolanya. Papa pun mementikkan biola itu. Selesai Papa mementikkan biola itu, Pak Irwan pun berkata, kata Pak Irwan, "Mentikkan biola itu hingga aku tidak terlihat lagi," kata Pak Irwan. Papa pun mementikkan biola itu hingga Pak Irwan tidak terlihat lagi. Tamat. Itulah cerita tentang situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.